Meskipun ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah suatu ketika ingin pergi ke masjid, tiba-tiba ada orang sepuh di depan. Jalannya pelan sambil sepuh. Ini Sayyidina Ali mau menyambut nggak enak, ya takliman menghormati yang sepuh jalan di belakang. Jalan di belakang. Pas sudah depan masjid, ternyata yang sepuh ini nggak belok, dia lurus. Ternyata orang kafir. Ternyata orang langsung cepet-cepet ke masjid, ya mendapati Nabi masih rukuk. Alhamdulillah, masih dapat rukuk. Man adroka rukuk, adroka rok'ah. Barang siapa yang dapat rukuk bersama imam, berarti dapat rok'ah. Ya, dapat rukuk bersama imam, maka kita dapat rok'ah. Kalau nggak dapat rukuk bersama imam, berarti kita nggak dapat rok'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu bagus, Al-Quran itu istimewa. Karena Al-Quran kita baca ketika posisi kita berada dalam keadaan atas, ketika keadaan kita berada dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Dan ketika rukuk dan sujud kita dianjurkan untuk membaca zikir khusus, yaitu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Dan ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, pada sini dibaca 1 kali, paling banyak dibaca 11 kali, sedang dibaca 3 kali. Dan pada kelanjutan hadis 236 kita akan membahas anak Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah. Semoga Allah beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau membaca di dalam rukuk dan sujudnya, Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi tidak bertentangan dengan yang kemarin. Ini tambahan. Bisa dibaca, kita tambahkan setelah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, jika kami kita baca Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Al-Ma'na fi Jamali, makna secara global. Bacalah lana Rasul kami kaifiyat tasbih wal du'a fil ruku'i was sujud. Nabi Muhammad dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tata cara bertasbih, mensucikan Allah, pada sudah dibahas dalam ruku dan sujud. Ya, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Dan cara berdoa kepada Allah dalam ruku dan sujud. Fabidhalika, karena itu Nabi SAW membaca doa Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ini tidak bertentangan dengan hadis kemarin. Jadi hadis kemarin dengan hadis sekarang ini saling melengkapi. Dan tentunya ini kalau kita menggabungkan ketika kita sholat sendiri, ya, bukan ketika kita berjamaah. Kalau kita jadi imam, kita gabungkan, tentunya khawatir nanti jamaah terlalu lama menunggu. Kalau kita baca ketika makmuman, khawatir kita tertinggal dengan gerakan di imam. Karena makmum itu ya harus mengikuti imam. Ya, sampai imam udah lama kita masih di situ aja. Itu bukan khusyuk, itu menunjukkan kurang ilmu, kurang belajar. Ya, jadi makmum itu harus sesuai dengan imam. Dapat imam yang agak lambat, berarti bacanya agak lambat. Kita bisa tambahkan doa-doa dari Nabi Muhammad SAW. Ya, dapat imam cepat, ya harus cepat. Kalau pengen selera kita, ya kita yang jadi imam. Makanya afdalnya imam itu yang perlu setempat, karena dia yang lebih paham, keadaan jamaah sekitar tersebut. Ya. Jadi di sini tambahannya Subhanaka, Maha Suci Engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wa bihamdika, segala puji bagi Engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa. Jadi di sini gabungan antara mensucikan Allah Subhanaka dan juga doa Allahumma Rabbana, kemudian pujian dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tasbih, penggabungan antara minta ampun kepada Allah, memuji Allah dan bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini tidak bertentangan dengan hadis kemarin, tetapi ini menyempurnakan. Ini menyempurnakan hadis kemarin. Barang siapa yang ingin menambahkan dan dipikir kemarin, maka boleh. Ya. Sehingga kalau kita membaca hadis ini, apabila ada yang bertentangan dengan kita tidak mudah menyamakan. Oh iya, memang ada riwayat bacaan rukuk dan sujud yang berbeda.
tidak mudah menyalahkan orang. Ya, oh memang ini ada hadis seperti ini. Oh memang ini ada riwayat dari sahabat yang ini. Ya. Jadi dia legowo, bisa saling menghormati ketika ada orang yang berbeda dengan dia. Tapi sebaliknya, waman qalla qira'atuhu qalla ilmu, orang yang sedikit baca maka sedikit ilmu. Waman qalla ilmuhu kathura iqtira'atuhu, orang kalau sedikit ilmunya banyak protes, mudah menyalahkan, tidak bisa menerima perbedaan. Jangankan dengan sesama muslim, dengan non muslim saja kita harus saling menghormati. Ya, apalagi sesama muslim. Beda satu dua dan sebagainya. Ya, hendaknya kita saling menghormati. Jangan saling menghina, jangan saling menyindir, ya, dan saling menyerang. Cari persamaan. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, kitab kita sama, kiblat kita sama. Cari persamaan, jangan cari perbedaan. Agar apa? Agar kita bisa tetap bersaudara. Dia sampai habis ngaji, kemudian mudah menyalahkan dan tidak tegur sapa sama saudara. Itu sahabat-sahabat Nabi bersama Muhammad SAW jahiliyah mereka. Mereka jahiliyah, bengis-bengis, kasar-kasar, mudah sekali berperang, bukan berantem, berperang, mudah sekali membunuh, menumpahkan darah. Tapi setelah dididik oleh Nabi besar Muhammad SAW, mereka berubah menjadi generasi-generasi terbaik, menjadi orang-orang yang santun. Tadinya kasar berubah menjadi lembut, tadinya bengis berubah menjadi ramah. Ya, itu namanya perhatian yang bersambung dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Justru kalau habis ngaji tiba-tiba berubah, tadinya menentang dan jadi angkuh, dan yang perlu senyum jadi merengut. Luar biasa. Kalau bisa habis ngaji, justru malam itu sekali satu. Ya, mengaji ini harus membuat kita semakin baik kepada Allah dan semakin baik terhadap sesama hamba Allah. Di qaulillah ta'ala, hadis ini sama dengan firman Allah Ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ya, sucikan nama Tuhanmu bihamdi rabbika, dan puji Tuhanmu wastaghfirhu, serta minta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggabungan antara bertasbih, memuji, dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada pada surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala wal fath, dan kota Mekah akan dikuasai. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya umat Islam akan kembali menguasai kota Mekah. Yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat harus meninggalkan kota Mekah. Ya, mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan asetnya, meninggalkan semua yang mereka miliki di kota Mekah, harus hijrah ke Madinah. Nah, setelah beberapa lama, ya akhirnya para sahabat dan Nabi SAW bisa kembali ke kota Mekah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Dan ketika telah datang pertolongan Allah, kau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kabar gembira bahwasanya akan semakin banyak umat Islam. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Jadi ketika turun ayat ini para sahabat gembira. Semua gembira. Kenapa? Ayat ini menunjukkan kepada para sahabat bahwasanya mereka akan kembali bisa menguasai kota Mekah, bisa kembali ke tanah kelahirannya, dan akan semakin banyak umat Islam. Yang berbeda, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas menangis, Ibnu Abbas sedih. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Ibnu Abbas, kenapa kau bersedih?
Bukankah ini kabar gembira? Kita akan dapat pertolongan Allah, kita akan dapat kemenangan, saudara-saudara kita se-muslim akan semakin banyak. Semua gembira, kenapa kau menangis? Ya, dia Abdullah bin Abbas meskipun usianya muda, beliau memiliki cara pandang, pemahaman yang sangat mendalam. Ya, cara pandang yang sangat jauh, yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Yesus. Ya, tentunya wajar kami. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas dapat langsung doa dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya Nabi SAW pernah berdoa. Ya Allah, pahamkan fikih, pahamkan agama kepada Abdullah bin Abbas dan pahamkan dia ta'wil. Kira-kira doa Nabi mustajab apa tidak? Pasti mustajab. Ya. Udah dapat doa begitu, Ibnu Abbas apakah santai? Oh, saya mau dapat doa Nabi, saya nggak perlu belajar. Saya udah dapat doa Nabi, saya nggak perlu taklid. Enggak. Justru semakin semangat belajar kepada Nabi, bahkan kepada para sahabat-sahabat Nabi bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Abbas bersedih. Apa kata Ibnu Abbas? Justru kenapa aku menangis? Karena ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak lama lagi Nabi bersama Muhammad akan meninggal dunia. Namanya kalau pekerjaan sudah selesai pulang. Ya, tugas Nabi sudah selesai. Dapat pertolongan Allah, akan semakin banyak umat Islam, sudah selesai tugas Nabi. Maka itu apa? Nabi diperintahkan fasabbih bihamdi rabbika fastaghfir. Karena engkau akan kembali kepada Allah, maka perbanyak zikir, perbanyak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak sucikan Allah, perbanyak memuji Allah, dan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi besar Muhammad maksum, maghfur lahu. Nabi besar maksum, terjaga dari dosa. Yaghfir Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah Allah ampuni dosa-dosa Nabi besar Muhammad kalau ada, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Ya, tapi Nabi tidak ada dosa, maksud terjaga. Nah, di sini Nabi besar Muhammad beristighfar karena apa? Bihaqqil uluhiyyah wa ta'liman li sya'nir uluhiyyah wa ta'liman lil ummatil Muhammadiyah. Ya, semata-mata dikarenakan begitu besar haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang hamba sekaligus untuk memberi pelajaran kepada umat. Nabi mana ada dosa, tapi memberi pelajaran kepada umat. Nabi yang tidak ada dosa aja istighfar, diperintahkan istighfar oleh Allah. Terlebih lagi kita yang banyak dosa. Jadi kalau orang sudah di penghujung, ya, maka perbanyak pikir, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jangan sampai udah waktu asar, ini udah waktu asar, rambut sudah berubah, tenaga sudah mulai berkurang, nanti sudah waktu asar, bentar lagi maghrib, ya bentar lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak bekal. Apa banyak bekalnya? Minta ampun, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu berfirman, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Surah Toha ayat 72. Allah berfirman, innahu man ya'ti rabbahu mujriman. Sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada Allah membawa dosa, wafat dosa-dosa yang diampuni. Ya Allah. Ya, itu kalau penyakit jantung, penyakit kencing manis, ya, penyakit lambung, semoga kita semua sehat, amin. Seandainya nggak sembuh, ya. Terus ridho terhadap ketentuan Allah itu penghapusan dosa. Dengan dia wafat, selesai, udah nggak sakit lagi. Sakitnya selesai, dengan dia wafat selesai sakitnya. Sudah berganti dengan kenikmatan buruk. Ya. Tapi kalau penyakit dosa yang diampuni oleh Allah, innahu man ya'ti rabbahu mujriman, masih bawa dosa. Baik dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Dosa terhadap sesama manusia
mengembalikan haknya, ya, maka dalam jahanam, maka baginya neraka jahanam. La yamutu fiha wa la yahya, dan tidak mati juga tidak hidup. Neraka enggak mati enggak hidup. Kalau kambing sama sapi dibakar, ya, jadi sate kambing, sate sapi, sate ayam, ya, itu dibakar dan mati mereka. Tapi kita kalau mati pasti bawa dosa, dibakar dalam keadaan hidup. Semua dibebaskan dari adab tapi amin. Hanya setiap maghrib dan ba'da subuh, ya, setiap kali kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jika tertuju Allahumma ajirna minan nar, Allah bebaskan kami. Ya. Kita minta bukan hanya untuk kita, untuk istri kita, untuk putra putri kita. Allahumma ya Allah ajirna minan nar, bebaskan kami dari adab api. Hendaknya kita ayat dibaca. Jangan hanya sekedar baca, tapi hati nggak sadar dengan yang dibaca. Baca tapi hati lalai, ya. Baca dengan benar-benar berharap, ya Allah bebaskan kami. Benar-benar kita berharap agar kita dibebaskan dari adab api. Terus terang selama ini kita baca bagaimana? Penuh penghayatan. Apa lewat-lewat begitu aja? Ya, mulai sekarang penuh dengan Allahumma ajirna. Jangan seperti orang mabuk. Gimana orang mabuk? Orang mabuk sadar nggak dengan yang diucapkan? Nggak sadar. Ya, jadi kalau kita baca doa kita nggak sadar dengan yang kita baca, berarti kita masih mabuk, bukan mabuk minuman, mabuk dengan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu. Mabuk dengan dunia kita, mabuk dengan pekerjaan kita, masih mabuk dengan kegiatan-kegiatan kita. Dan Allah bebaskan kami dari adab neraka. Ya Allahumma ajirna minan nar. Kita masih punya putra-putri atau keluarga yang salat, kita minta kepada Allah, semoga diberikan taufik hidayah. Enggak sekarang, mungkin minggu depan. Enggak minggu depan, mungkin bulan depan. Enggak bulan depan, mungkin tahun depan. Ya. Ini penting kita ada tirakat. Penting ada tirakat untuk putra-putri kita. Kita lihat anak dia ini, senakal-nakalnya anak dia, badan-badannya anak dia ini, ujung-ujungnya dia juga. Kenapa? Tirakat orang tua. Ya anak singa, ya pasti lahir sih, nggak mungkin ada kucing. Ya. Maka itu ini sesuai dengan hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsinya, "Inni idza utitu raditu." Aku kalau ditaati, apabila ada hamba taat kepada aku ridho. Kalau kita rajin ibadah, jauh dari maksiat, raditu aku ridho. Wa idza raditu baraktu. Kalau aku sudah ridho, aku berkahi kehidupannya. Man amila sholihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik laki maupun wanita, sedangkan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang tentram, ya, kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Apa salahnya? Amal soleh. Wa idza raditu baraktu. Kalau aku sudah ridho kepada hambaku, aku berkahi. Ya, aku berkahi kehidupannya, aku berkahi hari-harinya, aku berkahi keluarganya. Walaysa li barakati nihaya, dan keberkahanku ini enggak ada batasannya. Jadi kita tirakat minta Allah. Ya, entah dengan puasa, entah dengan baca Quran, entah dengan tahajud, entah dengan berzikir, yakin ya Allah, saya jadikan untuk putra-putri saya, agar mereka semua kedepannya sukses, agar kedepannya jauh daripada kesusahan, ya, agar dekat kepada Allah dan Rasul. Ya nggak tahu ini mungkin tahu atau bisa jadi, ya orang tua udah wafat, akhirnya nanti jadi sukses. Berkat apa tuh? Berkat tirakat dari para orang tua. Tapi sebaliknya, wa idza usitu, kata Allah, firman Allah dalam hadis qudsinya, wa idza usitu, kalau aku dimaksiati, ghadibtu, aku murka.
Wa idza ghadibtu la'antu, kalau aku sudah murka aku laknat. Wa la'nati tadlus sabi' minal, dan laknatku ini sampai ke hidung. Ya, maka itu ada hati. Hendaknya kita harus menyambungkan, harus menyerahkan, kita perbanyak ibadah kita untuk apa? Untuk putra putri kita. Makanya kan ada kata orang kita dulu, awas, bini lu lagi bunting, jangan mati tikus. Ya awas, bini lagi bunting, jangan mancing. Ya, ada nggak yang ngomong gitu? Sebetulnya apa sebetulnya? Sebetulnya kita jangan maksiat, jangan buat dosa. Kenapa? Udah kalau udah punya anak berhenti main gampangnya. Kalau udah punya anak berhenti mabuknya. Kalau udah punya anak berhenti nggak benernya. Nipu sana nipu sini berhenti. Kenapa? Karena itu akan berdampak kepada putra putri. Kita minta semoga nih pengajian tirakat juga semoga dengan sebab berkat pengajian putra putri kita dan mudah kepada Allah diberkati. Pasal di akhirat kita puasa. Ya, ini kalau sudah mau wafat perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran apa dapat kita ambil dari sini? Ikut hadis pertama, masyru'iyatu al-kali, dianjurkan berzikir. Tuqal ruku' wa sujud ma'thurun dari Rasulullah. Dianjurkan berzikir di dalam ruku' dan sujud sesuai yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, ya. Dan dalam setiap tambahan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang kedua, musara'atu rasuli ila qitali ma amara Allah bil jam'i bainal mar'i wal jasad. Di sini contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat cepat. Ketika diperintah oleh Allah langsung dikerjakan. Ketika Allah memerintahkan untuk mensucikan Allah, untuk memuji Allah, untuk beristighfar kepada Allah, itu langsung dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Yang ketiga, al-qur'an fil kufri ta'dulu lillahi ta'ala wa jadatu ala jannati an-amru faqadimu ila. Ya, kemarin kita sudah diajarkan ketika ruku maka besarkan, sucikan Allah Subhanahu rabbiyal azim. Dan dalam hadis ini, ya, ini lafaznya berbeda, ini tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Baik, kita lanjutkan hadis ke-230. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qama ila sholati yukabbiru ila yaqum. Beliau bertakbir ketika berdiri. Salat adalah aqwalun wa af'alun murtabatun bil takbir wa murtabatun bil taslim. Salat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salat. Nabi mengawali salatnya dengan takbir, kemudian kabir diajarkan, kemudian ketika kamu berruku juga bertakbir lagi Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah, ina yarfa'u sulhu dalam ruku, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku. Ini beda sendiri. Kenapa beda sendiri? Tauqifi. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ada riwayat di sana Ali bin Abi Thalib pernah satu ketika ingin pergi ke masjid, tiba-tiba ada orang sepuh di depan. Jalannya pelan, sambil sepuh. Ini sana Ali mau menyambut nggak enak. Ya, taklimah, menghormati yang sepuh jalan di belakang. Jalan di belakang. Pas sudah depan masjid, ternyata yang sepuh ini nggak belok, dia lurus. Ternyata orang kafir. Ternyata orang kafir. Langsung cepet-cepet ke masjid, ya, mendapati Nabi masih ruku. Alhamdulillah, masih dapat ruku. Man adroka ruku, adroka rokaat. Barang siapa yang dapat ruku bersama imam, berarti dapat rokaat.
selip-selipan, maka gak ada. Ini Jumat aja, sekarang Jumat ada juga yang datangnya pas komat. Ya, datang pas komat, tapi ada yang telat juga. Imam udah sholat dia baru datang. Ya kalau telat 1 rakaat, ya tinggal nambah 1. Tapi kalau rakaat kedua dia nggak dapat ruku bersama imam, ya berarti dia nggak dapat rakaat. Ada yang begitu, telatnya sampai 2. Ya, telatnya sampai 2. Ya ini nggak apa-apa dibahas ya. Kan khawatir juga. Sebenarnya ada kawan saya. Ini kawan saya, dia rumahnya depan masjid. Rumahnya depan masjid, iya, Surya M. Dia dapatnya kalau memang di situ depan rumahnya, karena depan rumahnya dia santai. Dia mikir dari jam 11, zikir dari jam 11. Ternyata ketidur sambil duduk. Ketidur sambil duduk ketidur. Bangun-bangun, khotib udah nanti. Padahal jadwalnya dia tuh. Dia bangun-bangun, khotib udah. Nah, jangan dosa. Orang ketiduran mau. Ya, kan gak tidur. Orang saat lagi tidur duduk. Ini saking enaknya ya. Kadang orang tidur di atas kasur aja tanpa obat itu nggak bisa tidur. Ini duduk bisa tidur. Ya Allah, nikmat banget itu. Nah, ini bagaimana seandainya dia telat rakaat kedua Jumat nggak dapat ruku bersama imam. Nah, yang seperti itu berarti itu ada kaidah nawa bila sholat bila nawa. Nawa bila sholat, niatnya sholat Jumat, tapi nanti sholatnya sholat zuhur 4 rakaat, bukan nambah 2, karena dia sama sekali nggak dapat rakaat. Niatnya tetap Jumat, karena masih dapat sholat sama imam. Jadi kalau ada pepatah tuh ada kaidah suka jadi kata-kata dalam ujian fikih. Nawa bila sholat, niat tanpa sholat. Sholat bila nawa, sholat tanpa niat. Maksudnya apa? Tadi di Jumatan. Nawa bila sholat, niatnya Jumat. Tapi nanti salam nambahnya 4 dia. Sholatnya berarti sholat zuhur gitu. Tapi nggak niat zuhur, niatnya niat Jumat. Oke, niat tanpa sholat tanpa niat. Niatnya Jumat, tapi sholatnya zuhur. Ya, sholatnya 4 tapi nggak niat zuhur, niatnya Jumat. Itu posisi seperti ini. Jadi ada riwayat mengatakan, sedang Nabi ketika sampai Nabi masih ruku, ya langsung Nabi sedang mengatakan alhamdulillah, ya langsung dia takbir ruku, dapat rakaat bersama Nabi Muhammad SAW. Dari riwayat Allah mengatakan Jibril tahan dulu, ya dulu sedang. Dan ketika ingin bangun baca sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ada riwayat seperti ini. Akan tapi yang lebih kuat ini ada tauhid. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu. Kenapa kok ini beda sendiri? Sudah ketetapan dari Allah. Ya. Kemudian turmanya pun wa iman rabbana lakal hamdu. Ya, sudah baca alhamdulillah kemudian tumayukabbir ila ya'tisajidan, kemudian bertakbir ketika ingin sujud. Tumayukabbir ila yarfa'u, kemudian bertakbir lagi ketika bangun dari sujud. Tumayukabbir ila yasjud, kemudian bertakbir lagi ketika mau sujud. Tumayukabbir ila yarfa'u, kemudian bertakbir lagi ketika bangun. Tumayukabbir fi sholati kulliha, demikian salat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertakbir setiap pindah dari rukun yang satu ke rukun berikutnya, rukun berdiri ke rukun dari rukun ke tidak lagi pindah ke sujud dari sujud ke duduk. Salat Nabi seperti itu. Wa kabbir ina yaqumu min as-salatin ba'da al-julus, dan juga bertakbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk tahiyat awal. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi di sini keadaan Nabi Muhammad SAW dalam sholat ini sangat diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi keadaan Nabi dalam sholat dicatat, disampaikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga hadis ini sampai kepada kita. Shollu kama ra'aytumuni, sholatlah sebagaimana Nabi sholat, cara gerakan
bacanya juga, yang dibaca juga harus sesuai yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pelajaran pada perintah di sini. Pelajaran pertama di sini yang pertama, wujud takbiratul ihram, wajib takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Kalau takbir intiqal itu hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik. Takbir intiqal itu sunnah. Ya. Yang wajib takbiratul ihram. Kalau menurut Imam Ahmad, takbir semua wajib. Mau takbiratul ihram, mau takbir intiqal, semua wajib menurut Imam. Tapi kalau Imam Syafi'i, yang wajib hanya takbiratul ihram. Ya. Tapi meskipun takbir intiqal takbir perpindahan. Ya, jadi takbir ada dua, takbiratul ihram. Kenapa namanya takbiratul ihram? Karena setelah takbir yang halal jadi haram. Bicara boleh, mubah hukumnya. Makan minum mubah hukum. Tapi kalau sudah takbir haram. Jadi tidak boleh namanya takbiratul ihram. Kemudian yang kedua takbir intiqal, takbir perpindahan. Dari berdiri ke ruku, dari ruku ke iktidal ke sujud ke duduk, itu namanya takbir intiqal. Takbir perpindahan dari rukun yang satu ke rukun berikutnya, itu hukumnya sunnah. Tapi meskipun sunnah jangan ditinggalkan. Ya. Tapi perlu dipahami di sini, takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Yang wajib takbirnya. Kalau ngangkat tangannya sunnah. Jadi jangan salah paham. Ya. Takbirnya wajib, Allah Akbar wajib. Tapi kalau ngangkat tangannya sunnah. Dan ngangkat tangan hanya sunnah pada 4 tempat. Pertama, indah takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, Allah. Yang kedua, wa indah ruku, ketika meruku, Allah. Yang ketiga, ketika iktidal, sami Allahu liman hamidah. 3 tuh. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika iktidal. Yang keempat, yang terakhir, sunnahnya ketika bangun dari tahiyat awal. Ya, bangun dari tahiyat awal. Allah dari awal. Ya, duduk tahiyat awal, rakaat kedua, kita mau bangun, sunnah angkat tangan. Allahu. Jadi angkat tangannya cuma sunnah di tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika iktidal, dan ketika bangun dari tasawuf. Tadi maghrib nih, maghrib rakaat pertama, bangun rakaat pertama, nggak sunnah angkat tangan, langsung saja bersedekap. Kan rakaat pertama kan di sujud kedua tuh, di sujud kedua bangun, Allahu Akbar, nggak sunnah bersedekap, langsung, nggak sunnah angkat tangan, langsung saja bersedekap. Nanti rakaat kedua tuh, bangun dari tahiyat awal, maka sunnah angkat tangan. Jadi ikuti gerakan Nabi dan ucapan Nabi, doa-doanya agar sholat kita enak tidak. Ya, sholat kalau ikut Nabi itu pilihannya enak. Ya. Baik, intinya ini. Jadi nanti isya nih, berarti ngangkat tangan cuma rakaat kedua. Bangun dari tahiyat awal, rakaat kedua, bangun Allah, baru ngangkat tangan. Rakaat ketiga nggak ngangkat tangan, langsung saja bersedekah. Kira-kira jelas seperti ini. Baik, insyaallah penjelasannya mengenai hadis tadi akan kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allah terima semua ibadah kita. Allah mudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk menjauh dari dosa-dosa. Semoga kita semua hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wa husnul khatimah. Al-Fatihah. Well,